Ulangi, hawa itu keinginan, nafas itu, ini saya terjemahkan mudahnya, nafas itu jiwa. Jadi kalau hawa plus nafas, hawa nafas itu artinya keinginan jiwa. Keinginan jiwa tadi ada 3. Kalau ingin yang terbaik namanya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kalau ingin yang sedang-sedang biasa baik namanya lawama. Wala uqsimu bin nafsil lawama. Kalau ingin yang jelek-jelek, inna nafsa la amaratum bisu. Semua pakai nafas itu kalimatnya. Su. Maka kalau yang buruk tadi disebut hawa nafas plus su. Dibaca bahasa Indonesianya hawa nafsu. Paham? Jadi kalau mak itu yang perlu kalau sudah terbaik masih nak di otak atik dah? Tidak, tinggal dipertahankan. Kalau sudah baik maka dipertahankan plus dinaikkan. Tapi kalau jelek hawa nafsu tadi, hawa nafsu, saya pakai su ya, karena bahasa Arabnya su, bukan su. Di Indonesia di hawa nafsu, agak lembut dikit. Ini hawa nafsu tadi. Kalau jelek maka harus diapain? Dihilangkan atau diganti. Itulah pengendalian. Maka contoh, berpuasa ini mengendalikan hawa nafsu apa tidak? Nih, misalnya kamu diajak, "Mang, puasa." Ayo kita bebala. Jawaban kamu harus dikendalikan apa tidak? Karena bebala itu baik atau tidak? Nah, maka kamu ngomong, ana so'in. Aku sedang puasa. Tidak usah nak ditambahin lagi. Kaget bayar lebaran kita bergocok. Tidak usah. Ya, cukuplah itu baik. Paham? Oke, dikendalikan. Contoh, bulan puasa ibu-ibu ngerasani wong. Bagus atau jelek? Hawa nafsu kan berarti kan? Begitu nak ngerasani, ibu, pernah dengar enggak? Langsung puasa gitu. Kayak ngomong pula ibu itu, aku lagi tidak puasa. Iyo, kamu lagi head, aku tidak. Aku puasa. Jadi seperti itu mengendalikan. Sekarang tunjuk contoh yang lebih detail lagi. Balik begawe, laki begawe berat. Mungkin kuli bangunan atau apa segala macam. Balik ke rumah. Bini merengut. Merengut itu jelek atau bagus? Hawa nafsu tadi kan? Jelek. Muncul yang jeleknya. Laki langsung main ini. Tahu laki begawe berat, balik bukannya dibikinin kopi malah merengut-merengut mak itu. Apa kendak kamu? Ikut tempeleng kamu? Kira-kira laki tadi marah apa tidak itu namanya? Marah itu baik atau buruk? Buruk. Jadi kalau mak itu bininya berbuat buruk, lakinya berbuat buruk. Maka Al-Quran mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Sampai begitu kalimat Al-Quran. Kalau ada yang buruk, kamu tolak dengan yang baik atau yang terbaik. Jadi kalau ada mak itu kejadian, bini kita datang, bini lagi merengut, maka bapak-bapak itu langsung, assalamualaikum istriku tercantik, ini ATM. Senyum enggak kira-kira mak itu? Enggak jadi merengut tadi. Merengut hilang, bagus tak? Bagus. Suami ngenjuk sedekah tadi, bagus tak? Hebat tak ini? Ini cuman manusia ini seringnya ngikuti keinginan diri sendiri. Ciri dari hawa keinginan itu adalah kendaknya dia dewe. Bahasa umumnya egois. Bahasa Arabnya ananiyah. Ana itu saya, ananiyah itu kesayaan. Maksudnya egois, aku dewe. Maka kita ini contoh, kalau sudah berumah tangga, berarti hidupnya dewean atau ada bini laki. Harus mempertimbangkan perasaan laki, perasaan bi. Ma itu caranya. Contoh, ibu-ibu. Pada waktu menikah, sebelum menikah, itu ibu-ibu kan masih gadis itu kan, relatif
ya relatif paling kenceng izin sama wong tua, ataupun kalau sudah pergi biasa sama kawan biasa bae, tidak apa-apa. Wong tua sudah tahu, oh pergi sama kawannya. Sekarang pertanyaan nih, kalau sudah berumah tangga, boleh tidak pergi sama kawannya? Boleh, asal izin. Nah, itu contohnya, seperti itu. Sadar jadi kita ini. Sadar tadi tempatnya di mana? Di hati. Maka munculkan yang baik. Nak metu minta izin. Itu. Kalau yang laki, mak mana caranya? Sebelum menikah, calcul baik kan? Pergi dari rumah, pergi baik. Masih bujang lah begawi baik. Kalau ini tidak, ada dalam hadis. Yang paling bagus dari gawean laki, Bapak Ibu. Ya, Bapak ini. Tahu enggak apa yang terbaik dari gawean wong lanang itu? Ada dalilnya dalam hadis. Ringkasnya, setiap laki nak pergi begawe dilepas oleh istrinya dengan doa. Doa istri tadi itu langsung diaminkan oleh malaikat dalam hadis seperti itu. Nah, itulah yang aku praktekkan itu. Ini saya tidak bukan sekedar ngomong. Dari awal dulu, bahkan saya praktekkan lebih dari itu, walaupun agak guyon, tapi kamu tidak katik salahnya sekarang ini. Apa boleh buat? Sekarang lah tua-tua galau ini bicaknya kan? Oke, kalau yang masih muda-muda kakek untuk anak-anak kita yang nak menikah segala macam, saya bahkan itu sudah baca hadisnya, Rasul waya-waya nak ke masjid mencium istrinya. Nak kemana tadi? Jadi kalau mak itu kalau begawe lebih mantap dah kalau nyium bini dulu. Nama itu kira-kira. Jadi kalau aku nak begawe itu, bini aku cium tangan aku dulu, doakan aku, kita balas. Tadi balasannya harus lebih baik atau sama-sama? Lebih idfa' billati hiya ahsan, balas yang lebih baik. Kalau mak itu lancar cek, gawean apa segala macam. Beda kan tadi? Begitu begawe di tempat gawean langsung ditanya kawan. Mang, ngapa cak suntuk nian? Iyo tadi, aku pergi tadi, bini lagi ngorok. Nah, tapi memang biasa tiap hari, aku pergi-pergi baik. Dia udah nanya-nanya aku, udah apa. Saya hari apa tuh? Mau pergi. Sudah pakai baju. Kata istri saya, oh, nak pergi kemana? Ini, nak pergi ini, ada pertemuan ini. Salah kostum. Dipilihkan kostum yang sesuai. Kostumnya sesuai, maka ketemu wong kan enak. Contoh, guru TK. Guru TK. Pakai baju hitam gambar buayo. Kira-kira muridnya mak mana? Bu guru, ampun Bu Guru. Tapi Bu Guru pakai baju yang ngejreng, ceria, bunga-bunga. Gambar bajunya itu kan. Kira-kira murid TK-nya ceria enggak? Itu ceritanya. Nah, ini seninya. Maka ulangi, tadi ada 3. Tadi kalau hawa nafsu keinginan yang buruk, diwujud-wujudkan terus itu buruk hawa nafsu. Kalau yang sedang-sedang tadi lawa ma, yang bagus mutmainah. Sikok lagi penutupnya sebelum kita diskusi, ada yang namanya setan. Disebut di Al-Qur'an, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu dari dulu sekarang sampai hari kiamat tetap musuh. Pertanyaan saya, musuh itu senang enggak kalau kita bagus? Enggak senang, maka enggak katik musuh. Selamat ya musuh, kamu musuh saya, tapi kamu bagus. Saya senang banget. Enggak katik. Musuh itu pertama sudah pasti dengki. Ngapulah mamang itu. Ngapulah dia. Ngapu bukan aku. Nah, itu setan. Makanya setan itu selalu ngajak kemana tadi? Ada enggak setan ngajak ke mutmainah? Tidak, ngajaknya ke sayyi'ah atau su' tadi. Itu maksudnya. Jadi kalau mak itu, kita dewek ngajak buruk ado, ditambah setan. Berarti 2 lawan 1. Tapi kata Al-Quran, ya,
Setan itu tidak punya kemampuan untuk ngatur kamu. Sultanuhu. Tidak ada kemampuan setan untuk mengatur kamu. Yang bisa ngatur kamu, kata Rasulullah ini dalam hadis, di Quran juga lebih ditegaskan lagi, yang bisa ngatur kita tadi apa tadi? Ulangi. Akal, tempat, pilihan-pilihan. Tempat memutuskan mana tadi? Hati. Jadi hatilah yang menjadi panglima, hatilah yang menjadi raja, hatilah yang memutuskan. Jadi baik buruknya seseorang, nak baik nak buruk tergantung keputusan hati. Inilah, jadi hari ini kita sudah belajar mengendalikan hawa nafsu, berarti membaguskan hati supaya keputusannya adalah yang baik. Dan bagaimana membaguskan hati? Dak katik lain membaguskan hati itu ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingat Allah. Ingat Allah itu ada turunannya. Contoh. Begitu aku nyingok meja ini, aku ingat Allah. Dari mana aku taunya? Biasanya sebelah sini ada gelas berisi minuman. Sekarang kenapa tidak kasih? Nah, siapa yang nyuruh puasa? Berarti aku ingat Allah tidak? Nah, itu maksudnya. Tadinya tidur dewean. Tahu-tahu pas bangun, siapa betino ini? Nah, kalau betino tidur samping kita, berarti dia bini kita. Kapan kamu berbini? Oh, aduh, kemarin itu di penghulu. Aduh, akad nikah. Kemudian akad nikah itu pakai nama Allah atau bukan? Pakai nama Allah, bismillah dulu. Kamu dinikahkan secara agama, secara Islam. Berarti ingat Allah. Begitu cara hati mengendalikan hawa nafsu. Kapan sudah ingat Allah? Contoh yang lain lagi. Misalnya. Allah baik tak sama kita? Nih, contoh napas. Kita dinjuk napas kan? Tidur juga dinjuk napas kan? Kalau itu Allah itu bukan hanya baik, sangat baik. Ada enggak uang yang ngenjuk kamu duit dalam keadaan dia sedang tidur? Dia tidur. Terus dia ngomong sama kita besoknya. Cerita. Saudaraku, tadi malam kamu sudah kukasih 10 miliar. Kati, adonian. Kapan? Pada waktu aku tidur. Namanya mimpi itu. Mimpi ngenjuk 10 miliar. Tapi kalau kita tidur, dinjuk Allah enggak? Napas masih. Mimpi pun dinjuk oleh Allah mimpi. Kata Rasul, kalau mimpi yang bagus itu datang dari Allah. Kamu mintakan mimpi itu. Ini kalau bagi bujang gadis dulu ada mimpi-mimpi nak ingin dicetuk apa? Ulo, kata supaya dapat jodoh. Nah, yang aneh-aneh, baiklah. Tapi intinya mimpi yang baik itu berarti baik, mimpi yang buruk itu godaan setan. Tapi intinya seperti itu. Jadi kalau hati selalu ingat Allah, maka dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Contoh yang lain lagi, biar banyak. Ada enggak wong yang galak nyarokan wong lain? Ada. Suatu saat saya berurusan di kantor polisi. Ya, karena saya sholat di masjid depan SMA 3 situ. Ini kejadian nyata, saya ceritakan aja. Ya, di depan SMA 3 itu ada masjid Misbahuddin. Saya sholat di situ, maghrib. Saya masih dokter muda. Jadi di tas saya itu isinya handphone, KTP, ada duit lah Cak, ya untuk naik angkot 1.000-2.000 lah. Ada buku kedokteran. Aku sholat maghrib. Sholat maghrib aku sudah masbuk. Maksudnya orang udah mulai sholat, jadi aku datang. Nah, kemudian maka pas masbuk aku barisan kedua. Barisan kedua masih wong sikok 2 kosong. Jadi kan barisan kan harus nyambung ke tengah. Nah, aku percaya bae masjidnya agak kecil. Jadi tas aku taruh pinggir. Akunya ke tengah karena nyambung barisan tadi. Selesai sholat, lengit. Itu apa namanya? Tas tadi hilang. Nah, aku lapor. Berarti tas hilang itu ada yang ngembek tak? Itu namanya kehilangan atau kecurian? Kehilangan itu kalau kita bermotor, nyampak handphone. Nah, itu kalau tadi
Apa hilang di situ? Tidak kan? Ada yang ngembek kan? Ada yang ngembek. Oke. Kemarin saya kasih contoh lagi. Saya pakai sendal itu agak jelek. Wong agak nanya, Prof, sendal Prof? Iyo, jago. Tidak kuawa nak ngomong jelek. Sendal aku yang bagus kemarin aku bawa ke masjid. Nih. Dipinjam kawan. Nih. Ya bahasa mudanya dimaling juga. Dan tadi kemalingan. Ini contoh, ini cara ingat Allah nih. Maka kemudian saya ke kantor polisi di Kamboja itu. Sampai di situ polisinya nanya langsung. Kehilangan atau kecurian? Itu pertanyaannya. Waduh, aku ngomong, apa bedanya Pak Polisi? Kalau kehilangan cukup surat kehilangan. Kalau kecurian, kami harus ke TKP. Ke tempat kejadian perkara. Kami selidiki dulu, baru kami kasih keterangan kecurian. Ya, 2 ikut ini beda ongkosnya. Coba. Kira-kira mak mana kira? Jadi akhirnya saya milih mana? Sudahlah kehilangan aja lah. Karena kalau kehilangan masih cukup duit aku, 1.000-2.000 baca nih. Tapi kalau kecurian, mamang itu nak datang ke TKP, butuh ongkos, ini itu segala macam. Jadi kalau mak itu yang muncul itu hal yang buruk atau yang baik? Buruk. Aku tadi kecurian sudah rugi dah. Dicetuk lagi rugi dah. Nah, kira-kira mak itu. Paham dah ini? Ini manusia ini kadang suka seperti ini. Jadi puasa ini dalam rangka latihan itu. Puasa ini kalau suksesnya namanya fitrah. Fitrah itu artinya apapun yang muncul yang buruk, entah dari wong, entah dari kita, tutup dengan yang baik. Yang paling bagus sebelum muncul sudah kita baca, cegah. Jadi begitu nak ngomong jelek, astagfirullah. Kan kira mak itu, kan? Itu keren yang mak itu. Itulah pengendalian hawa nafsu. Maka puasa ini, contoh, sekarang ini, kalau kita pergi ke supermarket, atau pergi ke Indomaret segala macam, bisa tidak kita pergi ke sana? Bisa kan? Terus kemudian kita beli minuman misalnya, ya, beli sirup misalnya situ, rasa sirup lah, minuman kaleng. Terus habis itu kita minum, bisa tidak? Bisa. Siapa ngomong tidak bisa? Tapi kenapa kamu tahan? Karena puasa karena apa? Ingat kata Allah kalau nak buka kaki, kan mak itu. Maka kamu ingat Allah. Begitu cara mengendalikan hawa nafsu. Ini tidak selaju-lajuan. Maka banyak juga di antara di Indonesia ini, misalnya tingkat perceraian tinggi. Karena kamu tidak baca surat An-Nisa. Saya bacakan ya. Supaya ini masalah mengendalikan hawa nafsu. Ini penting nih ini. Mana ini? Ini. Surat An-Nisa ayat yang ke berapa ini ya? 19. Saya bacakan ya. Nih. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Terjemahannya, kalau kamu melihat ada yang tidak kamu sukai dari perilaku istrimu, maka boleh jadi di balik yang tidak kamu sukai itu banyak perilaku istrimu yang kamu sukai. Jadi kalau memandang istri, memandang laki, jangan mandang cuman negatifnya baik, harus lebih banyak mandang. Ini disebut khairan katsira. Kebaikannya banyak, jadi jangan dibutakan mata kita. Misalnya, nyingok bini, alangkah cerewetnya bini aku, gitu kan? Yang kamu pikirkan cuman cerewet. Padahal di balik cerewet itu ada kebaikan. Bukan ada baiknya baik. Banyak baiknya. Saya kasih contoh. Istri yang cerewet, ibu yang cerewet, itu dalam penelitian, anak-anaknya sukses. Ya, kalau yang tidak cerewet namanya permisif, didiamkan baik. Bahasa Palembangnya ditalakkan baik. Itu anak-anaknya gagal. Ini penelitian. Istri yang cerewet, suaminya terawat, rapi, bersih mah itu.
Karena cerewet. Salah kostum, salah apa, semuanya. Salah penampilan ini, pokoknya dah ini. Kalau istri tidak cerewet, basing-basing baik. Kapan ditanya, laki siapa itu? Ibu itu. Nah, oh ya wajar baik. Ibu itu cak pendiam-diam baik. Nih. Tapi dibalik, jangan salah. Bukan berarti pendiam itu jelek. Istri yang pendiam, kamu nyingok. Woi ngomonglah bini. Ya kan? Aku tidak senang kamu diam-diam terus. Kan berarti tidak bagus. Ini kan? Tapi dibalik pendiam, itu luar biasa. Istri yang pendiam adalah contohnya banyak kesabarannya, ketabahannya. Hidup rumah tangga sama mamang itu. Mamang itu cuman tiap hari ngenjuk berapa ribu tadi? 20.000. Diam, sabar. Nah, jadi ulangi. Jadi dalam mengendalikan hawa nafsu, pilih mana yang baiknya. Jangan pilih yang buruknya. Tutup segera. Demikian benar-benar bermanfaat. Tafadhol, kalau ada pertanyaan silahkan. Tafadhol Bu aja. Silakan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, tolong camkan tadi. Ditiupkan ruh itu pada janin pada usia 4 bulan. Maka ada tradisi 4 bulanan itu dalam rangka memperingati itu. Dan sebenarnya saat itu wa ja'ala lakumus sam'a. Janin di dalam kandungan pun sudah bisa menangkap sinyal pendengaran. Makanya kalau punya orang hamil ya jangan 4 bulanian. Sebelum 4 bulan juga laki bini itu jangan bertengkar. Jangan ribut, jangan ngomong kotor, jangan segala macam itu berpengaruh terhadap janin. Itu kalau 4 bulanan. Sekarang pertanyaan tadi kalau 7 bulan. 7 bulan itu kalau ilmu kedokteran, ini dari ilmu kedokteran berhubungan juga sama ini. Pada 7 bulan itu bayi itu sudah sempurna sampai kulitnya. Sampai kulitnya. Jadi kulit ini tempat kita merasakan sensasi. Kemudian 7 bulan itu juga bayi itu udah gerakannya udah banyak. Mulai gerak kira-kira 5 bulan. 5 bulan ke atas itu mulai terasa gerak-gerak. Jadi tidak mungkin ibu hamil baru hamil sebulan. Nah pecahnya nendang-nendang. Nah, dari mana? Gitu. Tapi kalau sudah 7 bulan itu. Jadi sempurnanya kuping termasuk 7 bulan itu sempurnanya kalau dalam bahasa kedokteran descensus testiculorum. Kalau nak jadi lanang-lanang, kalau jadi betina itu ketahuan pada usia itu. Jadi jangan berharap 4 bulan langsung dijenguk. Nah, lanang belum. Itu jenis kelaminnya baru pembentukan awalnya. Tapi begitu sudah 5 bulan ke atas, anggaplah 7 bulan tadi, maka sudah sempurna. Oh, kapan disorot? Nah, tendang bola, lanang. Nah, masak-masakan, betino, pakai USG dokter itu. Kira-kira itu. Jadi itulah kenapa ada tradisi berapa tadi? 7 bulan. Dan kemudian 7 bulan itu juga batas. Setelah 7 bulan kalau lahir dia jadi bayi. Bukan janin lagi. Kalau di bawah itu kan misalnya di bawah 5 bulan ke bawah itu tadi namanya keguguran. Tapi kalau itu sudah bayi, maka lahirnya namanya prematur. Prematur tuh matur tuh mateng. Pre itu belum mateng nian. Yang matengnya nian adalah 9 bulan. Itu bahasa kedokterannya 36 minggu. 36 bagi 4 berapa? 9 kan? Nah 9 bulan itulah maka disebut matang. Sekarang lahirnya 42 bulan, 42 minggu. Kematangan. Nah, ya. Kematangan apakah gosong? Tidak. Kalau kematangan itu bahaya. Karena kematangan itu bisa satu perdarahan, kedua karena air ketuban itu sudah banyak mengandung racun, pacak meracuni.
Maka biasanya kalau kematangan juga harus dilakukan seksio sesaria, harus langsung dimetukan. Kalaupun harus dibedel-bedel, kira-kira mah itu. Misalnya belum ada belum ada gerakan untuk nak lahir, maka ibunya disuntik lahir. Itu kalau sudah kehamilan di atas 40 minggu. Tadi berapa tadi? 36, toleransinya anggaplah sampai 40. Kalau di pucuk 40, bawa ke dokter, kagak disuntik supaya metu. Kalau tidak metu juga di seksio. Nah kira-kira begitu. Itu tradisi-tradisi tadi. Ya bagus saya. 4 bulan bagus, 7 bulan bagus. Sekarang pertanyaannya, kalau tiap hari bagus tak? Bagus. Maksudnya tiap hari itu syukuran terus ini ya. Ini sinianan. Ibu hamil ngomong, dipanggili tetangga-tetangga itu, terutama anak-anak kecil. Iya, anak-anak kecil ngumpul. Ya. Ada apa ibu? Ini aku ini sedang hamil. Yang hamil ini ngidam. Ngidamnya nak ngenjuk kamu coklat sikok-sikok. Hari ini. Besok dipanggil lagi. Ngidam lagi dia. Nak ngenjuk kamu permen. Sikok-sikok. Laju budak-budak itu hafal nih. Tiap hari bancaan dia di situ kan. Ya, kalau memang kayu rayunan itu bagus nih. Itu sinianan ini. Ada dampaknya ini. Karena kita boleh sedekah atas nama orang tua yang sudah. Boleh. Untuk kebaikan janin segala macam itu. Boleh kalau memang belum namo, tapi ada dimaksudkan untuk si janin. Keren gitu kan. Beda tak dengan yang kehamilan tadi misalnya ada ibu-ibu hamil terus kemudian padahal kayo pelit nak matilah, sudah pelit nak matilah, ada anak-anak dekat kau kesini terus kikik kau. Wah, itu janin di dalam perut ibunya akan ngomong, mak jangan kejam gino, mak. Saro, coba kalau tadi baik, anaknya langsung ngomong, mak, kaget aku kalau metu pasti kawan aku banyak. Keren, kawan banyak-banyak, makin banyak lokak tak? Banyak. Itu contoh-contoh saja. Demikian. Masih ada sekali lagi mungkin? Wajar. Baik. Masih ingat tadi? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwasanya keinginan buruk, keinginan baik itu sudah ada dalam jiwa. Jadi bisa dihilangkan? Tidak. Ini jawaban pertama dulu nih. Jadi kita mengendalikan hawa nafsu, tidak mungkin keinginan jelek itu akan dihilangkan. Yang pacak adalah diganti atau dicegah. Itu kiatnya. Ulangi. Diganti atau dicegah. Contoh. Kalau kamu marah dalam posisi duduk, berdiri, maka duduklah. Itu namanya mengganti, ngobati. Itu senianan. Jangan dibalik. Kamu duduk marah, maka tegaklah. Oh, itu melayang asbak gitu. Biasanya itu gara-gara itu kan. Tapi kalau berdiri terus marah-marah langsung duduk. Tidak mungkin nak ngelempar banyak-banyak gitu. Kalau masih kurang, baringlah. Marah sambil baring. Mak mana? Yuk kamu itu, ini kan lucu. Nah, jadi ulangi. Soal jelek itu, bagus jelek itu potensinya sudah ada dalam jiwa. Tidak bisa dihilangkan. Yang bisa adalah dikendalikan tadi kan, dicegah sama diobati tadi. Diobati. Misalnya contoh, mohon maaf. Habis ini, saya kasih contoh nih. Ini saya nggak tahu siapa yang salah. Saya bermobil. Sampailah di Ampera. Ya, rupanya tabrakan, jeger sama mobil depannya atau mobil belakang, lupa aku sudah. Pokoknya nabrak itu kan. Nah itu. Kemudian nabrak. Langsung aku minggir, mobil itu juga minggir supaya tidak ada ini kan. Terus ku jingok budak muda.
metu itu langsung cak wajah sangar itu kan, nak marah gitu kan, sama aku. Ya, akulah tahu marah, sangar itu baik atau buruk. Mak mana cara mengendalikan gitu. Dan ini tabrakan ini jelas ada ini. Maka saya langsung tahu, sudah, kalau mak itu dia lagi marah, aku jangan yang marah. Maka kemudian saya langsung ngomong, coba kita jengok. Kapan dijengok, mobil aku tidak apa-apa, mobil dia peot. Nah, maka kemudian saya kasih KTP saya. Ini KTP aku, bawalah ke bengkel aman di Parak Kandang Kawat. Kandang Kawat, kan? Ada bengkel itu kan terkenal. Nih. Bawa ke tempat bengkel aman, bawa Kandang Kawat. Pakai KTP ini. Apa yang terjadi? Mama, budak muda tadi? Oh, tidak jadi marah. Baik Pak, terima kasih. Nah, lemak dah. Tetap datang polisi. Ada apa? Aman Pak polisi. Coba kalau aku lagi bertengkar, kena cetuk dua-duanya tadi. Nah, ini kira-kira cara mengendalikannya gitu. Sama. Nah, tapi ada satu hal, tolong catatan. Sa'atan wa sa'atan, kata Rasulullah. Tidak ada orang yang sempurna bisa mengendalikan itu. Kita semua laki bini, pernah marah-marahan enggak? Pernah bertengkar enggak? Maka sampai di Al-Quran itu disebutkan. Pertengkaran pertama adalah, ya, bini dak masakkan, laki kadang kaki kemana? Ke pos ronda, ngobrol sampai dalu. Karena balik dak pingin nyingok bininya masih melek. Kalau baca lah tidur, kan itu pertama. Terus akhirnya tidurnya pisahan ranjang. Kemudian habis itu tidak saling ngomong, itu masih marah terus. Maka Al-Quran mengatakan, hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Datangkan juru damai. Juru damai dari pihak lanang maupun dari pihak betino. Yang waktu kamu cacap-cacapan itu, nah kan ada kan, kemana, mamang bibi. Datangkan, ya, datangkan misalnya. Ngomong, wahai pengantin baru, namanya bertengkar itu biasa. Itu bumbu dari rumah tangga. Ini kan justru kalau katik pertengkaran berarti kamu tidak mengeluarkan unek-unek, kamu pendem baik, kamu pendem jadi beban hidup, kaki gampang tua, gak sakit-sakitan pula gara-gara mendem perasaan. Omongkanlah. Nah, tapi setelah diomongkan mak ini, cari jalan keluarnya, jangan fokus sama masalah, fokuslah pada. Nah, ini kira-kira itu. Jadi intinya setiap kita pasti gagal. Sampai toko tua-tua. Nah, kalau tua sih kok lagi ada ini. Hati di Al-Quran. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Kalau sudah tua, banyaklah pikunnya. Jadi nak dimaklumi. Yai sama nyai. Gandengan. Tahu-tahu yainya marah. Bener dikit. Ya, jalan tuh cepet dikit. Padahal yai tadi jalannya ngedek-ngedek juga. Nah, dia lah pikun. Dia dewek ngedek-ngedek, ngajak bini jalan cepat. Nih. Cepat digancang dikit berjalan. Cak kuro-kuro baik. Nah, omong aja segala macam. Padahal yai tadi jalannya juga. Karena dia lupa. Waman nu'ammirhu nuna kisu. Kalau sudah tua kami kurangi kekuatannya. Ya, ada lagi yang lain. Dulu saya punya guru, dosen, itulah tua, rambutnya dikuncit, lanang nih, mak mana lah kira-kira, rambut dikuncit, jadi teladan enggak untuk kami dokter-dokter? Tidak kan? Aku senang kalau ada laki-laki rambutnya panjang terus enggak dikuncit-kuncit lah, tapi kalau masih muda, kalau lah tua mak itu kan nyingoknya enggak lemak nih, rambut putih. Anu lah peot. Ini dikuncit pulo. Apa nak dimbek, kira-kira mah itu kan. Kage ada yang betino yang nyimbat juga. Yang tadi hawa nafsu tadi masih ada. Ndak apa-apa tua-tua yang penting duitnya banyak. Nah, jadi duit yang ada. Ini kira-kira mah itu. Maka suatu saat saya jadi dokter, sudah jadi dosen pulo, aku pakai celana jeans. Secara umum di kedokteran itu tidak diperbolehkan pakai celana jeans. Mahasiswa beda. Tapi aku dosen.
Jadi nggak ada yang berani negur. Dan yang berani, karena aku dosen. Profesor pula aku kan. Aku profesor masih muda, 40 tahun itu kan masih agak muda lah dikit lah. Rambut masih hitam, masih pantas pakai celana jeans. Jadi aku nggak kata yang negur, ada yang negurnya. Aku terima, tapi pakai guyon tetap. Yang dosen lebih tua lagi senior ngomong, hey Yuwono, katanya. Iya dok, ini. Kenapa kamu pakai celana jeans? Itu kan tidak diperbolehkan. Nanti. Terus aku guyon baik. Habis itu aku pakai lagi besok-besoknya. Cuman saat itu aku jawab agak guyon termasuk supaya menasihati dia juga. Pertama, dok, saya masih muda. Masih muda pantas pakai celana jin. Yang kedua, jin itu galak menggoda manusia, dok. Jadi sekarang celananya aku pakai. Dia malu nak metu. Jadi dia tidak goda manusia. Kamu ini ada-ada aja. Geram itu. Jadi intinya harus kita ada baik jebloknya. Salah tidak aku tuh? Salah. Saya salah itu tadi. Itulah kita. Jadi jangan mikir bahwa seorang kiai, seorang apapun itu selama dia manusia, bukan rasul, bukan nabi, tetap ada kesalahan. Tidak mungkin sempurna. Tapi paling tidak tadi mencegah dan menutup yang jelek dengan yang baik, itu kiatnya dua itu baik. Itu seidak-idaknya dalam kehidupan kita disering-seringkan. Maka kalau tidak pacak nian nyegahnya, lebih bagus kita kalau dalam keadaan melek lebih baik tidur. Kalau misalnya wong nak bertengkar, daripada bertengkar tidur, aman kan? Misalnya bini lah sudah siap-siap, laki mari kita bertengkar. Kamu laki harus bijaksana. Bijaksananya, yuk, uladeni sampai mana? Jangan mah itu. Langsung ngomong, maaf istriku, lah kantuk nian aku ini. Aku tidur dulu ya. Pikir bininya tidur dulu. Ya tidur. Ngorok pulo. Sudah selesai. Habis tidur lain suasananya sudah. Sudah. Tidak katik lagi, kakek mungkin marah dan sebagainya. Ya, saya kasih contoh lagi ini penutupnya dari pertanyaan kedua. Ada salah satu dua anak saya yang nomor bungsu itu perempuan. Yang bungsu itu sekolah dokter. Orangnya itu walaupun dia perempuan, tapi dia orangnya itu aktif nian. Jadi pemimpin organisasi mahasiswa aja. Jadi kamu tahu dewek, betino jadi pemimpin organisasi mahasiswa. Berarti kira-kira ini apa namanya? Tegas tau nih. Tegas mah itu. Ya. Jadi kalau ada yang deket-deketi dia ngomongnya. Ya. Aku tuh lah tahu, kaget. Waktunya kalau kamu nak deketi dia atau apa segala macam, kaget. Pacaran-pacaran ndak usah. Nih. Kalau soal ganteng, ibaratnya dia ngomong, kakak-kakak aku lebih ganteng dari kamu. Misalnya kan itu kan. Kalau soal ini kira-kira, dia dididik ini bukan berarti nolak, tapi intinya tegas. Memangnya tegas. Nah suatu saat, bertengkar sama kakaknya. Kakaknya di atas dia itu seniman. Kamu tahu seniman mak mana? Seniman itu perasaannya mak mana? Nah suatu saat dia ini ngomong, ya nak balik ke Palembang. Kata yang adiknya yang betino tadi, ayo kita balik ke Palembang hari inilah. Kata kakaknya, aku masih ada kuliah minggu depan. Ya sudah kalau gitu, aku duluan baik. Nah itu kakaknya tersinggung. Kakaknya terus ngomong, kalau mau itu aku udah nak balik ke Palembang, biarlah aku di sini baik. Kamu balik-baliklah, gitu kan? Nah akhirnya itu kedengeran di kuping kami. Terus kami damaikan. Ya, cara mendamaikannya kami apa? Si adiknya tadi kan dominan. Galak nak kena mak itu kan. Kakaknya halus. Ya, cara penyampaiannya maka terus saya ngomong, "Nak, kamu harus minta maaf pada kakakmu apapun keadaanmu." Ini seninya jadi. Apapun keadaannya kamu minta maaf bahwa kamu tadi telah ngomong itu. Yang kedua, kamu ngomong kapan kakakmu itu sudah lapang untuk pulang ke Palembang. Itu baik. Nah, dipraktekkanlah oleh dia kan.
Rupanya kakaknya tadi masih agak sebel. Nih, saya agak diamkan. Nih. Tapi apa yang terjadi? Ini pintar juga, ada pintarnya. Maka langsung kakaknya dipeluk, dicium. Nah, sah. Pelukan dan ciuman dari seorang adik kepada kakaknya, itu nyeni banget dah itu kan. Dramatis banget dah. Ini. Maka langsung kakaknya sebagai seniman tuh ngerasa apa tadi? Dihargai dia apa? Langsung seneng, lega. Langsung terjadi perdamaian. Kabar itu sampai ke kami, aku langsung lega. Tadi waktu dengar kabar pertama, setelah sholat ku doakan nian. Ya Allah, jangan sampai anak ini mah ini. Nah itulah seninya. Jadi intinya tetap akan ada yang salah. Ada berbuat salah, tidak mungkin nak sempurna. Tapi paling tidak kita harus pernah dengar merendahkan hati atau merendahkan diri. Merendahkan hati. Turunkan tensi hati ini. Jangan kendak-kendak kita. Jangan kendak-kendak kita. Ya, jadi itu harus pakai bahasa yang bagus. Contoh, seorang istri. Kalau nak ngomong sama suami, minta tapi dengan cara merendahkan hati. Itu apa caranya? Saya bukan ngajarin. Suami itu paling seneng ya disindir dengan halus. Itu terhormat nian. Jadi suami misalnya dia ngomong gini. Misalnya istrinya ngomong gini, "Kak, pecaknya kalau aku pakai baju itu bagus tak?" Nanya mah itu baik. Beda sama "Kak, belikan baju itu." Lain itu omongannya. Yang tadi pertama nyuruh, yang kedua ini tadi, "Kak, pecahnya kalau aku pakai baju itu bagus apa tidak?" Itu laki paling senang karena merasa dihormati. Langsung laki ngasih penilaian. Kalau baju itu kamu kurang bagus. Yang sebelahnya itu bagus. Kakekku belikan. Nah itu karena saran dia diterima. Cuman mak itu baik, ini senianan. Laki itu kan tak berkuasa. Kalau tadi kan tak berkuasa, dia ngomong, "Kak, belikan baju ini. Kalau kakak memang cinta sama aku." Nah tambah lagi. Masih mengungkit-ungkit masalah cinta tidak cinta. Kalau sudah menikah pasti. Kan menikah itu apa? Mawaddah warahmah. Mawaddah itu cinta. Tak mungkin tak kata cinta. Kalau ditanya, saya sama suami, sama istri, ini sebagai suami istri, kami sebenarnya belum mencintai. Terus aku pernah ada nanya ngomong itu. Berapa anak kamu? 4. Jadi 4 itu, apa itu nih? Kebetulan baik itu. Lahir dari mana? Semua yang lahir, semua yang keluar dari suami istri adalah bukti dari cinta. Tidak mungkin. Bukti dari cinta. Nah, kalau itu baik. Ini agak panjang dikit supaya kita paham. Demikian hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Simpulannya ulangi, badan untuk bergerak, akal untuk memberi pertimbang, hati untuk memutuskan. Dimana jiwa ada keinginan. Keinginannya ada 2, baik maupun buruk. Maka baik buruknya keputusan tergantung pertimbangan akal. Sementara badan tinggal melaksanakan. Nah, kalau ini seni ini dibuat terus, maka keren. Dalam hal apa saja keren. Termasuk jangan sampai juga sudah baik tapi tetap buruk. Misalnya contoh, kamu alim tapi kamu gawenya ngato wong bid'ah atau segala macam. Itu berarti buruk apa tidak? Buruk. Nganggap ibadah wong lain keraan. Ibadah kamu yang paling hebat. Padahal sudah bagus. Ibadah sholat segala mengaji sudah bagus. Tapi ngato wong jelek. Maka nilai dia ibadah tuh sok hebat baik, sok alim baik. Kalau soal itu yang paling alim, yang paling taat zaman dulu juga ada salah satu namanya iblis. Iblis itu termasuk jin yang taat kepada Allah. Tapi kemudian ketika diciptakan Nabi Adam, dia cemburu atau dengki. Dan akhirnya kedengkian itulah membuat dia rusak. Kan kira seperti itu. Nah kalau kita, makanya sekarang ini sudahlah saling ngejokan. Ya kecuali si kok tadi tidak pacak dia jokan apa boleh buat, inilah tua-tua galau termasuk saya. Jangan lupa
Kita ini makin tua, makin lupa atau makin inget terus? Makin pelupa. Nggak usah kamu. Aku yang profesor mah ini. Kalau bini aku ngomong gitu. Nah, lupa. Nah, untung ngomongnya mah itu. Nah, lupa. Coba kalau ngomongnya lupa terus kan tambah jelek kan berarti kan. Padahal yang tua tuh makin lama makin lupa. Ya, saya ngomong kemarin sama umi saya, ibu saya, umurnya hampir 100 tahun. Itu ngomongnya, umi saya cuma pingin dengar simpulannya baik. Simpulannya. Jadi contoh misalnya, aku kan sibuk begawe. Jangan dikasih detailnya. Umi, sekarang aku nih begawe, ini. Tidak usah. Umi yang seneng apa? Umi, aku ini sudah begawe, sekarang ini aku ini sudah dapat gaji, ini ada gajinya. Kunjuk Umi. Selesai tak ma itu? Cepat tak omongan itu langsung nyambung. Dia tidak terlalu perlu nak begawe apa, tidak perlu. Yang perlunya, karena sudah tua tadi, untuk apa detail-detail. Jadi kalau ngomong sama yai itu tidak usah nak panjang-panjang omongan. Yai, ini burgo. Ini lah sudah, ini sendoknya, ini anu. Jadilah mak itu, jangan teori-teori. Yai berdasarkan pertimbangan. Kalau makanan ini rasanya ini panjang. Ya tidak penting itu, yang penting ado itu tadi. Demikian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.